Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Gimana kabar kalian? Tentunya Bapak berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih bersama Bapak, saya Ujang Herman akan menemani kalian belajar bersama. Hari ini materi yang Bapak akan sampaikan adalah tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Jika kalian sudah siap, siapkan buku tematik kalian, dan jangan lupa kalian sebagai orang yang beriman harus berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mulai, akan Bapak sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran yang hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Dan yang terakhir, dengan kalian diskusi dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Baik anak-anakku yang terkasih, kita simak video pembelajaran, yaitu video tentang sepak bola. Ini adalah kegiatan sepak bola yang dilakukan oleh anak-anak. Ada tim hitam dan tim hijau sedang bertanding di lapangan. Tentunya mereka mempunyai keahlian tentang sepak bola. Ois, sangat gesit ya anak-anak. Oke, nggak kena. Ois, awas masuk. Seru juga ya kalau sepak bola. Oke. Wow, kenapa itu? Ketendang rupanya. Sakit. Nah, itu video tentang sepak bola. Dan di layar kalian dan juga di buku kalian terdapat gambar anak yang sedang menendang bola. Tadi kalian sudah menyimak videonya dan ini gambarnya sudah tertera di situ. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah kegiatan yang nampak pada video dan gambar di atas adalah apa? Yang kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Dan yang ketiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah. Dan yang terakhir, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut. Itu 4 pertanyaan yang harus kalian jawab ya, dengan memperhatikan gambar dan video yang sudah kalian saksikan. Baik anak-anakku yang terkasih, selesai membantu mengemas selada, Beni membantu Pak Anto memanen hasil kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Beni, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehehe, canda Beni. Bisa aja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang Pak.
Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh, Pak, sahut Benny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hasil ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kalian amati aktivitas sehari-hari saat kita berjalan. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa menggerakkan karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Baik anak-anakku yang Bapak kasihi, kita amati. Di situ ada gambar tengkorak yang terdiri dari tulang-tulang. Kamu hafalkan, kamu simak dengan baik apa nama-nama yang terdapat dalam tulang manusia. Dari atas itu yang disebut tengkorak. Yang kedua rahang bawah sampai tulang pergelangan kaki. Kalian harus mengenal dan memahaminya. Oke? Jadi nanti kalian hafalkan, kalian pahami nama-nama tulang yang ada dalam buku kalian masing-masing. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Kemudian coba kamu kenali dan tunjukkan nama-nama tulang tersebut melalui gambar berikut. Nah, caranya pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Misalkan, tulang lengan atas, kira-kira di mana ya posisinya? Bagus, seperti itu. Kemudian tulang hasta. Oh, ternyata di situ. Yang kemudian tulang pengumpil di situ. Kemudian tulang pergelangan tangan, kaki. Pahami anak-anak? Jadi nanti untuk gambar yang kaki, kalian pakai panah, pakai garis. Hubungkan antara namanya dengan letaknya. Anak-anakku yang terkasih, kalian telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang, diskusikan dengan orang tua kamu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Nah, untuk memudahkan pekerjaan kalian, kalian bisa mencari buku referensi atau bolehlah browsing di internet. Di situ ada nama tulang lengan, kemudian fungsinya. Pertama, misalkan yang akan kita bahas adalah tulang hasta. Nah, fungsinya untuk apa sih tulang hasta tersebut? Nah, fungsinya adalah untuk mendukung aktivitas pergerakan tulang pergelangan tangan. Itu fungsi dari tulang hasta. Kemudian yang kedua, tulang atas untuk membuat gerakan menjadi lebih bebas. Tulang lengan atas didukung oleh komponen saraf dan aliran pembuluh darah.
Baik anak-anakku yang terkasih, di situ ada tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, telapak tangan dan sebagainya di bawah sampai bawah. Nah, ini tugas kalian untuk mencari di buku referensi atau browsing di internet. Diskusikan ya dengan orang tua kamu di rumah. Terima kasih. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita membaca bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki, mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang, tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan kedua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihi orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasedia Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini, dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak. Katanya tersenyum. Kalau nanti ada yang uang lebih, merek ini akan saya patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usahanya. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya, tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persenelingnya dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di perseniling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari mewawancarainya, 2 kali telepon seluruhnya berbunyi dari orang-orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik menganturi keuntungan sekitar 1 sampai 2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra,
pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka SIDIK telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti SIDIK. Anak-anakku yang terkasih, cerita yang kamu baca inspiratif bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kalian? Kalian orang normal, tentunya harus malu dengan Pak SIDIK. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, ide pokok dari bacaan tadi nomor 1 adalah SIDIK lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tidak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Yang kedua, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil SIDIK tidak mau merepotkan orang lain. Begitu seterusnya sampai paragraf ke-8. Tentunya kalian sudah paham, sudah mengerti bagaimana menentukan ide pokok dari paragraf masing-masing. Anak-anakku yang terkasih, asik sekali ya aktivitas membaca itu. Apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau diprediksi sebelum dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Jadi, cover atau sampul buku adalah cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Nah, bagaimana cover yang baik? Yaitu cover yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang pertama judulnya ya, ada harus judul dulu, menarik, harus menarik. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Dan yang keenam, terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang. Dan yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Ya, anak-anakku sekalian, coba kamu perhatikan contoh cover berikut. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam contoh ini sudah lengkap, ya kan? Ada judulnya, jelas itu menonjol, judulnya cerdas dan bugar. Kemudian ada penjelasnya, ada gambarnya yang menarik, ada penerbitnya, ada keterangannya dan sebagainya. Coba kalian lihat, perhatikan, seandainya kalian ke perpustakaan, lihat cover buku yang ada di situ. Tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria tadi supaya bukunya menarik. Karena cover ini sekali lagi adalah gambaran dari isi sebuah buku.
Anak-anakku yang terkasih, masih semangat ya? Bapak harapkan dalam pembelajaran ini kalian memahami tulang sebagai organ gerak manusia dan manfaat sayur bagi tubuh manusia. Kemudian harapannya juga mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dan yang terakhir, harapan Bapak adalah kalian mampu membuat cerita bergambar. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan selamat belajar. Salam sehat.